ujung Camp Alpha, sebuah pemandangan yang tidak asing untuk Potato karena ini juga merupakan tempat Potato turun saat dia membela timnya yaitu Alter Ego. Akan bergerak pastinya menuju ke arah circle yang berada di Pulau Bravo, menuju ke arah atas mungkin pemain-pemain dari Indonesia 1 ini. Ya, jadi memang ya dengan banyaknya figur-figur dari beberapa tim di Indonesia sendiri yang ditarik menjadi satu timnas, jadi kayak mereka bisa banget untuk mengadaptasi beberapa playstyle dari timnya masing-masing tersebut, seperti halnya yang tadi sudah dijabarkan oleh Sanskuy bagaimana mereka sekarang berada di Pulau Alpha. Tapi kita berpindah sedikit ini ke arah tim Vietnam. Vicoy nampaknya sudah mendapatkan satu vehicle untuk bisa digunakan nantinya ketika mereka atau pemain-pemain dari tim Vietnam ini harus bergerak. Tapi yang menariknya adalah Myanmar 1 dan juga 2 kali ini berada berdekatan. Ya, sangat dekat bahkan masih berada di jarak tembak dari masing-masing tim. Kita tinggal menunggu waktu, pastinya akan ada tembakan yang menuju ke antar tim Myanmar yang berada di sini. Mereka juga tadi dari turun sudah sangat dekat, sama-sama berada di arah utara Pulau C, bergerak juga kalau kita lihat dari drone view kita pemain dari Thailand 1, Ice, Vintores, dan juga Mr. Five. 3 pemain dari Thailand 1, di mana 1 pemain yang lainnya kita belum tahu. Karena Swaps nampaknya memisahkan diri mungkin, oh tidak. Di depan ada 1 pemain yang udah duluan masuk ke dalam compound. Yep. Dan untuk saat ini mereka masih slow down terlebih dahulu, nggak mau terlalu tergesa-gesa juga, masih cari-cari aja tempat-tempat yang aman, main aman terlebih dahulu, karena sekali lagi masih ada 15 tim yang tersisa. Sebenarnya ini di Sanho kali ini banyak ya tim-tim yang sudah mulai berdekatan di menit 9 menuju ke 10 ini, jadi nggak terlalu yang benar-benar jauh-jauhan, nggak terlalu yang benar-benar pasif. Apalagi di sini status dari para player di sebelah kanan Malaysia 2 juga hanya meninggalkan the last man standing mereka saja setelah tadi bertemu dengan tim Indonesia. Ya, Shazam memantau kali ini Filipina 2. Pemain-pemain mereka sedang berada di area belakang bebatuan. Bahkan Kamboja juga bergerak. Bukit yang sudah mereka ambil saat ini masih masuk ke dalam area circle yang kedua. Blue Zone sudah bergerak, sesaat lagi akan membuat circle ketiga terbentuk dan memaksa beberapa tim pastinya untuk kembali bergerak dari compound-nya. Yap, dan Zero pun juga masih aja nge-lock angle menuju ke arah seberang sana yang terdapat beberapa pemain dari Filipina. Gak ditinggalkan POV dari seorang Zero sendiri, mengingat juga mereka masih berada di dalam circle, masih panjang juga waktu yang mereka miliki, jadi masih santuy aja. Pun begitu sebenarnya dari tim Filipina sendiri, Filipina 2 untuk saat ini. Tetapi ternyata Zero membukakan tembakannya dan Shazam pun juga ditumbangkan. Knockdown Shazam untuk saat ini, tetapi jarak masih memisahkan mereka. Ya, 1 knock penting sudah dibuka tadi setidaknya dari tim Kamboja. Kita akan melihat juga Genfos berdekatan dengan seorang Newbie. Tembakan dengan UMP-nya berhasil lempar kal dan lewat Genfos. Bagus apa yang dia lakukan. Newbie untungnya tidak berhasil tadi. Bukan UMP, betul saja UMP. Saya kira tadi pakai KBZ, ternyata pakai UMP yang sudah kurang pelurunya. Yap, sudah kurang pelurunya untuk saat ini, dan dengan begitu tim Indonesia sudah mengetahui informasi yang benar-benar penting tadi, jadi nggak ke HBD lagi untuk pergerakan mereka selanjutnya karena circle juga sudah bisa terlihat tetap terus-terusan menuju ke arah atas. Tatmokau di sana, dan masih ada sedikit perairan juga yang terdapat di dalam circle kita yang ini. Ya, kita belum lihat di manakah posisi dari tim Indonesia 1, karena Indonesia 2 ada di sana. Indonesia 1 saya kira mereka akan langsung nyebrang dari jembatan Hatin menuju ke arah utara dari Pulau B. Ternyata kayaknya mereka muter ke bawah karena nggak ada di sini. Iya, di medium map sih masih belum kelihatan ya sama sekali. Di bawah pun juga baru ada Brunei kalau nggak salah itu yang terlihat, dan masih belum kelihatan. Itu tadi Ya, Genfos masih di juga blue zone kali ya. kelihatan. Kayaknya iya ya. Kayaknya ya. Ya, berarti Main lag rotasi banget cukup berarti jauh. kayaknya. Ya, sangat Atau jauh rotasi sekali jauh banget. permainan yang diambil oleh tim
dari Indonesia satu yang tadi berada di area Camp Alpha. Kita berpindah menuju ke arah dari Vietnam satu berdekatan dengan Indonesia 2. Ada Genfos yang tadi lewat begitu saja, tidak berhasil. Ada peluru yang masuk menuju ke arah tubuh Genfos dan itu yang membuat kita sangat-sangat bersyukur Genfos tidak tertangkap di sana. Kita melihat juga dari sisi yang berbeda. Kali ini Baby Loki mendapatkan satu knock dan juga satu confirm elimination langsung didapatkan oleh dirinya menuju ke arah pemain Thailand. Thailand kali ini, dan ini adalah Thailand 1, di mana Thailand 1 untuk sementara waktu ini ada di posisi kelima lagi dan lagi nampaknya. Dari klasemen-klasemen atas ini lagi diporak-porandakan banget pertahanan mereka semuanya. Thailand 1 pun hanya akan bermain dengan 3 punggawa mereka saja untuk menit-menit selanjutnya. Tetapi masih ada 15 tim yang tersisa dan ini kayaknya akan menjadi bloodbath untuk di menit-menit selanjutnya karena sekali lagi masih rame. Ya, kita harapkan dengan Thailand 1 hanya tersisa 3 pemain berarti tidak full kekuatan mereka untuk di match kali ini di mid game sampai ke late game-nya nanti. Semoga saja kembali ada lawan-lawan yang berada di atas klasemen kita bertumbangan sehingga Indonesia bisa kembali naik. Tapi kalau kita dari tadi mencari di manakah Indonesia 1, akhirnya terlihat juga Indonesia 1 melakukan sebuah tembakan potato menuju ke arah Vietnam 1 atau Vietnam 2. Ternyata gagal. M4 yang digunakan oleh seorang potato, tapi potato maju menuju ke arah rotasi dari Vietnam 2. Betul sekali, sementara itu di sisi yang lainnya ada jumper juga yang terknockdown, tapi kita masih akan fokus ke arah tim Indonesia 1 yang sekarang akan mendapatkan atau menjalankan peperangan ini di Blue Zone. Potato mendapatkan aksinya kali ini. Mark pun juga ditumbangkan dalam keadaan knockdown, harus di revive, tetapi nampaknya timing pun juga akan menghimpit mereka. Blue Zone sudah mulai menghimpit mereka. Tembakan-tembakan yang lainnya dari punggawa tim Indonesia 1 juga akan langsung aja merusak fondasi dari tim Vietnam kali ini. Eliminasi demi eliminasi sudah berhasil dikantongi oleh Indonesia 1 yang sekarang naik posisinya ke top 3. Ya, ini dia yang tadi kita katakan potato. Dia langsung berani, gagah berani dia menuju ke arah jalur rotasi dari Vietnam 2. Berhasil membuka sebuah fight dengan sangat baik sekali. 2 elimination menjadi bukti. 2 elimination dari Vietnam 2 menjadi bukti bahwa keganasan potato tidak main-main. Viva Potato from Alter Ego for Indonesia. Viva Potato, itu dia. Dan sekarang kayaknya dari tim Vietnam juga 2 juga masih ditungguin oleh beberapa pemain dari tim Indonesia, pun begitu juga sebaliknya atau vice versa. Tapi jangan sampai terlalu lama untuk mereka berdua karena Blue Zone juga sudah mulai sakit untuk saat ini. Circle juga sudah mulai keluar untuk selanjutnya masih menuju ke arah Kau sebagai center circle-nya yang terdapat Thailand di sana. Sementara itu kita akan melihat ke arah POV yang lainnya terdapat Cambodia di sini. Ya, Kamboja mencoba untuk meng-clear area dekat mereka supaya mereka bisa keluar. Karena ini compound, kalau dia keluar dari compound ini terbuka banget Kak Dona dari berbagai arah. Tapi Genfos dari tempat yang berbeda mencoba untuk mendobrak pertahanan dari Thailand 2. Tiba-tiba 2 pemain Indonesia sudah tumbang menuju ke arah tanah. Revive masih bisa diupayakan. Jaden melakukan sebuah flag menuju ke area kanan. Kita harapkan flag yang dibangun oleh Jaden tidak tertangkap, nggak ketahuan oleh pemain-pemain Thailand 2 yang mencoba datang. Revive berhasil, Genfos kembali bangkit. Spavel masih memiliki PR untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari Thailand dan juga bisa merevive seorang Luxi. Yes, betul sekali. Sementara itu kita bisa melihat POV-nya dari Nuzi sendiri, tetapi dari Indonesia yang lainnya juga kita bisa melihat tadi ada sudah menumbangkan beberapa pemain dari Vietnam sendiri. Tapi kita masih akan fokus ke arah Thailand di sini yang sebisa mungkin melakukan defensifnya atas ofensif yang dilakukan oleh pemain-pemain di sekitar mereka. Sementara itu Genfos masih dalam keadaan knockdown, harus segera diselamatkan guna untuk bisa tim Indonesia 2 kembali ke medan perang dengan 4 punggawa mereka. Tapi nampaknya akan sedikit sulit karena Genfos harus tereliminasi di posisi ini di tangan Vikoy. Ya, sudah bergerak kali ini terhimpit pemain-pemain dari Indonesia 2, tapi mereka mencoba untuk keluar dari jebakan yang dibangun oleh pemain Thailand. Menolak menyerah mereka, kembali melebarkan pola permainan, kembali melebarkan area permainan, membuat himpitan yang dilakukan oleh Thailand gagal untuk sementara waktu. Karena saat ini posisinya berpindah. Yang tadi Thailand berada di posisi Spavel, dia sudah ke kiri, lalu Spavel yang isi kekosongan yang ditinggalkan oleh Thailand.
Yap, dan masih terus-terusan alot banget fight antara mereka berdua di sini. Bakalan diliatin banget keseluruhan penjuru mata angin juga karena pastinya nggak cuman yang ada di dalam compound aja yang bisa menjadi kontender mereka, tapi ada di luar juga. Tapi ternyata di sisi yang lainnya Thailand satu pun berhadapan dengan Myanmar satu yang langsung tereliminasi di posisi 14. Myanmar satu, Saskui. Wow, ini dia kembali. Ada sebuah berita baik untuk tim Indonesia karena tiba-tiba seperti semesta mendukung mereka. Tim-tim yang berada di atas berguguran satu persatu. Thailand satu pun saat ini sedang dalam posisi yang sulit. Karena kalau kita lihat Swaps kembali akan coba diincar oleh Vicoy, pemain yang sudah mendapatkan medali emas dari nomor solo, melakukan tembakan demi tembakan. Vicoy mencoba untuk kembali mendapatkan satu knock menuju ke arah lawan-lawannya, menuju ke arah Myanmar. Yap, betul sekali. Satu persatu pun juga bertumbangan. Kita bisa melihat dari arah elimination feed-nya. Dan Frankie kali ini juga langsung aja membukakan tembakannya menggunakan M4 di seberang sana juga. Sudah terlihat kepala-kepala pemain yang ingin ditembak. Tetapi masih belum ada momentum lagi. Masih menunggu aja dari Frankie. Tapi kita berpindah posisinya ke POV dari tim Laos. Honda kali ini menjadi salah satu pemain yang udah fokus banget menuju ke arah depan sana. Sementara itu Laos statusnya untuk saat ini masih berempat. Oh, ternyata malahan bertiga kali ini karena backup. Terbuka posisinya. Honda juga mulai ditembakin kali ini oleh Lambert, tapi Honda masih bisa bertahan dengan HP-nya begitu tinggi, tetapi dia bisa bertahan cukup lama karena Vietnam satu langsung menghabisi mereka. Laos satu tereliminasi. Vietnam satu kembali menunjukkan keganasannya saat bermain di area Sanho kali ini. Yang menjadi korban adalah pemain-pemain dari Laos. Sudah bergerak Lambor, pemain dari Indonesia yang tadi mendobrak pertahanan dari Thailand sudah berada di arah kau dan mereka diam saja menunggu tim-tim lain untuk datang. Sebuah pergerakan yang baik sudah ditujukan oleh tim Indonesia 2. Tapi kalau kita lihat dari tempat yang berbeda ternyata Brunei pun pulang di posisi yang ke-11. Lambor kembali lagi-lagi Lambor memberikan pressure ke arah pemain lawan-lawannya. Filipina 2 yang akan menjadi korban dari Lambor sesaat lagi. Yes, betul sekali. Lambor benar-benar masih menggila aja. 2 elimination point sudah disumbangkan ke arah tim dia untuk saat ini, yaitu tim Vietnam 1. Dan lihat pergerakan dari Lambor sendiri akan menjadi garda terdepan untuk timnya yang akan mencoba mencari tim-tim yang masih berada di luar zona untuk saat ini, khususnya Filipina 2. Vietnam 2 pun juga tereliminasi di ujung sana. Alan sekarang sedang bertemu dengan tim Vietnam yang lainnya juga untuk saat ini. Tapi untuk statusnya Indonesia 1 meninggalkan satu pemain mereka, untuk Indonesia 2 masih terdapat 3 punggawa mereka. Ya, sangat ketat kalau kita lihat dari klasemen sementara. Pemain-pemain dari Malaysia tiba-tiba bisa menyelinap di antara compound yang berada di kau. Bahkan mereka juga bisa menuju ke arah defensif dari Thailand. Kita doakan semoga Malaysia fight terlebih dahulu dengan Thailand supaya Indonesia nanti tinggal ngeklirin aja siapa yang tersisa. Iya, itu enak banget sebenarnya, dari kanan kiri bisa banget untuk nge-steal elimination juga sebenarnya. Tetapi nampaknya untuk mereka Thailand dan juga Malaysia kali ini sudah mulai pecah fight-nya, udah mulai dimajuin sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, tetapi ternyata di sisi yang lainnya Swavel juga harus ter-knockdown. Tapi nampaknya masih belum bisa untuk dieliminasi karena masih ada status alive. Tapi Frankie kali ini dengan granatnya benar-benar on point, akan langsung aja mendobrak menuju ke dalam compound yang sudah diduduki oleh pemain-pemain dari tim Thailand. Dan Frankie lagi dan lagi gak cuman menggunakan granat, tapi weaponnya pun juga mematikan. Bahkan kalau kita lihat tadi, Frankie sebenarnya gak sadar kalau ada 2 pemain Thailand di dalam area tersebut, di dalam compound itu. Tapi refleks yang ditujukan oleh Frankie sangat luar biasa sekali, mekanik yang ditujukan oleh pemain Malaysia ini. Hati-hati, Frankie dikirimkan sebuah granat, meledak sesaat lagi. Nuzi berhasilkan mendapatkan Frankie dan berhasil ternyata menumbangkan satu pemain Malaysia. Betul sekali. Dan tadi kita bisa melihat adanya tim Indonesia 1 yang tereliminasi untuk saat ini. Well played, mereka berhasil untuk bertahan sejauh ini dan mendapatkan elimination point yang cukup banget. Tim Indonesia 2 masih bisa bertahan di atas sana. Kita bisa lihat juga mereka harus bergerak untuk bisa masuk ke dalam zona selanjutnya. Tapi nampaknya ada pergerakan yang benar-benar barbar dari tim Vietnam. Agresif banget kali ini, mendapatkan satu orang yaitu Luxi dari tim Indonesia. Jayden di ujung sana masih bisa bertahan seorang diri.
Ya, inilah yang membuat Vietnam 1 sangat kuat di area Sanhok. Mereka seakan memiliki kekuatan magis saat bermain di Sanhok. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Circle berada di area Vietnam 1. Padahal tadi mereka berada di area yang cukup jauh dari circle-nya. Center Circle sudah dikuasai oleh Vietnam dan mereka tidak tinggal diam. Mereka tidak membiarkan pemain-pemain lawan-lawannya untuk masuk menuju ke pertahanan mereka. Mengirimkan 2 pemain maju dan kali ini mencoba menghentikan pergerakan dari Malaysia. Betul. Sementara itu, dan itu dia, Malaysia tereliminasi, Indonesia juga harus tereliminasi, dan tiba-tiba saja tinggal tersisa Brunei 2 dan juga Vietnam 1 untuk saat ini. Tapi sangat baik apa yang ditujukan oleh Jaden tadi, pemain terakhir dari Indonesia yang berada di area kau. Indonesia 2 maksud saya, karena dia bertahan cukup lama dan lagi-lagi late game didapatkan oleh tim Indonesia. Brunei tidak bisa bertahan dan Vietnam 1 mendapatkan back-to-back Sanhok. Karena di hari kemarin mereka mendapatkan WWCD di Sanhok, hari ini pun sama. Yang memiliki Sanhok adalah Vietnam 1. Wah, emang ya kengerian mereka ini 13 elimination point juga sudah mereka kantongi untuk sekarang. Dan pastinya karena mereka adalah tuan rumah, ini supporter-supporter yang berada di venue secara langsung benar-benar pasti bahagia banget melihat kemenangan atas tim tuan rumah tersebut yaitu Vietnam 1. Sekali lagi, congratulations